Ini adalah data-data yang saya bawa ketika saya melamar kerja. Dikarenakan ini nih saya bisa keterima kerja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durunapis. Tentunya di channel Durunapis ini saya akan membahas tentang seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton video ini ataupun pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara yang terdekat kita supaya mereka mendapatkan informasi seputar pekerjaan. Kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita lanjut ke video intinya. Ketika dulu saya melamar pekerjaan, ada data-data yang saya bawa saat ini. Mengapa demikian saya keterima kerja? Dikarenakan saya memiliki ini semua. Nah, apa aja sih yang harus kalian bawa itu? Mari kita bahas. Meledak. Hal yang pertama yang harus kita bawa adalah data sesuai permintaan prosedur yang diminta oleh perusahaan. Entah itu ijazah, entah itu kartu keluarga, entah itu surat kuning ataupun surat-surat yang lainnya. Akan tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan nih. Ada satu hal yang harus kita persiapkan dari saat ini, khususnya anak-anak sekolah ataupun anak-anak yang sering aktif di organisasi. Ini akan sangat membantu kalian. Hal yang pertama yang harus kita bawa adalah ijazah. Itu adalah menjadi patokan ataupun menjadi syarat tertentu untuk diterima kerja gitu. Mengapa demikian? Dikarenakan ijazah itu adalah sebuah tanda di mana kita itu sudah pernah memiliki pendidikan gitu. Dikarenakan perusahaan saat ini itu sangat selektif sekali. Bagaimana caranya? Yang masuk ke perusahaan mereka itu adalah orang yang layak, dan biasanya tidak lepas permintaannya itu dari ijazah, dari kartu kakak, dari surat kuning, supaya jelas gitu bahwa kita itu pelamar kerja ataupun orang yang sedang mencari kerja, dan memang tidak ada kejahatan yang kita lakukan gitu, dan data-datanya itu memang sudah benar gitu. Nah, selain itu saya tidak akan membahas seperti kartu kakak dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ada satu yang harus kita persiapkan ataupun akan mendorong kita supaya diterima kerja nih kalau kita punya yang satu ini, yaitu adalah sertifikat ataupun sertifikasi. Sertifikat apa aja, yang penting kita itu pernah ataupun kita itu pernah mengalami, pernah masuk ke dunia organisasi, pernah masuk ke dunia pekerjaan, sudah pernah masuk dan menandakan bahwa kita itu pernah berada di lingkungan ataupun sosialisasi tersebut. Dulu ketika saya berhadapan nih dengan HRD, saya itu ditanyakan, di sini katanya pernah memiliki pengalaman ini, dan saya jelaskan, ya Bapak, ketika itu saya mendapatkan sertifikasi itu ketika saya SMA, ketika itu saya menjalankan tugas ini, ketika itu saya menjadi ini, ketika itu saya mempunyai progres ini, dan itu merupakan suatu dorongan ataupun suatu bukti bahwa kita itu pernah aktif ataupun pernah mengelola suatu organisasi, dan itu adalah hal-hal yang sangat disukai oleh HRD. Nah, ketika itu HRD itu menanya seperti ini, oh berarti kamu itu sudah berbaur dan aktif di kegiatan masyarakat ya? Oh berarti kamu itu sudah berbaur dan aktif di kegiatan masyarakat ya? Nah, dan saya waktu itu jelaskan, betul Bapak, kebetulan saya itu adalah ketua organisasi ini, saya itu progresnya seperti ini. Oh, dan ohnya itu memang memberikan suatu jawaban, wah ini bakal diterima nih, kayak gitu. Dan HRD-nya bilang itu gini, kalau misalkan kamu nanti diterima, mudah-mudahan diterima ya katanya. Kamu siap ya untuk melanjutkan proses berikutnya di tanggal sekian dan sekian. Nah, di situ kan jawabannya sudah terlihat loh bahwa kita itu diterima, dan alhamdulillahnya betul sekali. Ketika saya mengatakan seperti itu, dan memang betul di CV saya itu data yang saya lampirkan ataupun data yang saya buat itu benar-benar data real dan tidak membohonginya. Maka dari itu, alhamdulillah pada saat itu saya diterima kerja dan diproses, dan alhamdulillah pada saat ini saya sudah menjadi karyawan. Yang saya perhatikan pada saat itu adalah orang-orang di sekitar saya. Kelihatannya mereka itu ketika berada di lingkungan kerja waktu itu, ketika saya ikut interview dengan mereka itu yang dibicarakan itu adalah pekerjaan. Kamu punya pekerjaan di mana? Kamu punya pengalaman kerja di mana aja? Kalau misalkan saya itu pada saat itu gak punya pengalaman sama sekali, saya cuma pernah berorganisasi, akan tetapi alhamdulillah saya mendapatkan
hasil yang sama, walaupun mereka pengalamannya dari kerja langsung, pengalamannya dari pekerja dunia kerja asli, dan saya memang tidak punya pengalaman kerja, akan tetapi saya bisa membandingi ataupun bisa minimal sama rata dengan mereka yang punya pengalaman kerja. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwasanya berorganisasi ataupun memiliki sertifikat yang jelas, yang asli tanpa dibuat-buat itu adalah hal yang sangat mendorong supaya kita diterima kerja. Maka dari itu bagi kalian yang masih muda, khususnya yang masih berada di bangku sekolah mungkin, sok silakan aktiflah dalam berorganisasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mendorong kita untuk bisa diterima kerja di perusahaan manapun. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share juga. Dan saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah memiliki sertifikasi ataupun yang sudah memiliki sertifikat yang dulunya aktif di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan sosial. Saya Durun Hafiz undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.